Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Nama saya Stella Elena dan IPM 99 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang chlorhexidin. Jadi chlorhexidin ini tuh di kasus dia digunakan sebagai obat tumor di mana di sini indikasinya itu dapat berupa kita bagi tiga, ada dalam jangka pendek, intermittent short term, intermittent jangka pendek juga, dan kemudian yang terakhir ada jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia itu ada fase penyembuhan setelah pembedahan periodontal, setelah oral surgery, ketika ada faktor mandibula, ekstraksi M3 atau immediate denture, kemudian setelah atau pre-pembedahan untuk menurunkan kadar bakteri, kemudian untuk terapi ulcerasi aptosa, denture stomatitis, dan juga anuk. Untuk intermittent short term-nya itu sendiri bisa untuk pasien dengan stomatitis denture yang berulang untuk menjaga oral hygiene index pada pasien yang dengan aktivitas karies yang tinggi dan juga pasien yang mempunyai implan. Kemudian untuk jangka panjangnya itu ada pasien dengan kompromis medis, pasien dengan kelainan seperti agranulocytosis, leukemia, hemofilia, trombositopenia, kelainan ginjal, alergi, transplantasi sumsum tulang, dan juga AIDS ini untuk menjaga OHI-nya agar tidak terjadi infeksi sekunder. Kemudian ketika ada resiko iatrogenik, sebagai obat sitotoksik, imunosupresan, dan terapi radiasi ketika pasien mengkonsumsi tiga obat ini untuk mencegah adanya resiko infeksi sekunder juga untuk pasien dengan kecacatan atau dengan kecacatan mental, dan juga pasien dengan artritis atau kelainan fungsi otot. Untuk kontraindikasinya sendiri itu hanya ditemukan hipersensitivitas dari chlorhexidin ini sendiri. Kemudian untuk farmakodinamika, jadi chlorhexidin ini bekerja dengan cara dia membunuh bakterinya itu dengan menyebabkan kebocoran sitoplasma dari bakterinya. Jadi yang pertama-tama, chlorhexidin ini akan berdifusi pasif, sehingga nanti dia merusak atau mempenetrasi dinding bakterinya. Kemudian konsentrasi dari chlorhexidin yang semakin meningkat ini nanti lama-kelamaan akan menyebabkan koagulasi dari intraseluler si sel bakteri ini, kemudian nanti akan menyebabkan kebocoran sitoplasma intraseluler sel bakterinya, dan sehingga bakterinya akan mengalami aktivasi dan kematian. Setelah itu untuk farmakokinetiknya, jadi yang pertama ada absorpsinya. Absorpsi dari chlorhexidin gluconat ini dalam bentuk oral rinse atau obat kumur topikal dengan konsentrasi 0,12% atau 0,2% biasanya yang dipakai, itu tidak boleh ditelan, sehingga dia itu tidak diserap dengan baik di saluran gastrointestinalnya. Kemudian untuk distribusinya itu sendiri, dia itu sekitar 30% chlorhexidinnya itu dipertahankan di rongga mulut, karena tadi dia obatnya itu bersifat topikal, jadi hanya beberapa persen yang diserap oleh si mukosa mulut. Nah, yang beberapa persen sisanya yang diserap di mukosa mulut, itu nanti akan dimetabolisme di liver. Kemudian diekskresinya itu terutama melalui feses itu 90% dalam kurun waktu 31 hingga 53 jam. Kurang dari 1% ini nanti dicerna dan diekskresikan dalam bentuk urin. Next-nya, untuk dosisnya, jadi dosis yang paling umum digunakan di mana chlorhexidin ini sediaannya berupa obat kumur, yaitu sebagai anti plak dan anti gingivitis. Itu biasanya 0,03% sampai 0,2%. Kemudian untuk dengan konsentrasi yang paling sering digunakan tadi 0,2% dan 0,12%, itu diberikan sebanyak 15 mili 2 kali sehari untuk menurunkan akumulasi plak biasanya. Kemudian untuk jangka panjangnya yang digunakan itu lebih dari 6 bulan, itu dapat menurunkan plak, mencegah terjadi gingivitis pada anak-anak dan juga pada dewasa. Untuk penggunaan jangka pendek itu sekitar 21 hari. Biasanya itu juga sama digunakan 2 kali dalam sehari. Itu terbukti menurunkan plak sebanyak 62% sampai 99% dari penelitian. Setelah itu, ini gambaran dari perbandingan indikasi dengan dosis dan sediaannya. Jadi, untuk indikasi yang pertama itu untuk gingivitis, dia itu dapat menggunakan obat kumur chlorhexidin 2%, sebanyak 15 mili 2 kali sehari, dan dikumur di dalam mulut atau dipertahankan di dalam mulut itu selama 30 detik. Kemudian untuk mukositis juga sama. Setelah itu untuk periodontitis ini dia bisa menggunakan yang namanya periodontal chip. Jadi periodontal chip ini nanti akan disisipkan, jadi dia itu bentuknya seperti chip kecil topikal, nanti dia itu akan ditaruh di bagian gusi atau periodontal yang tadi periodontitis, kemudian itu biasanya sediaannya itu 2,5 mg dalam satu chip, dan itu dipakai setiap 3 bulan sekali.
Kemudian untuk preoperatif atau postoperatif itu dapat digunakan obat kumur chlorhexidin 0,12% atau 2% di sini, itu 15 mili dikumur dalam mulut selama 30 detik juga. Setelah itu, untuk efek samping dari chlorhexidin ini sendiri, dia itu bisa menyebabkan diskolorasi atau pewarnaan pada gigi, pada restorasi, dan juga pada lidah. Ini gambarannya itu bisa seperti bentuk kuning kecoklatan, dan ini tidak dapat dibersihkan dengan menyikat gigi dengan pasta gigi biasa, jadi harus dibersihkan secara mekanis, yaitu dengan cara pemolesan atau bleaching itu. Kemudian, dia juga bisa menyebabkan deskomasi mukosa dan rasa perih pada mukosa ini bila penggunaannya dalam jangka panjang. Terakhir itu dia ada interaksi obatnya, di mana tidak ditemukan adanya interaksi obat bahkan dalam kasus ketika si chlorhexidin ini tidak sengaja tertelan. Berikut beberapa sumber dari materi yang sudah saya paparkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.